Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita sama-sama akan mengangkat satu pujian, yaitu Panggilan Yang Mulia. Lipat tanganmu dan tutup matamu, ikuti Kak Loni berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk satu kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, untuk kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya setiap kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat mendengarkan dengan baik, kami dapat mengerti, dan kami dapat melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak, hari ini Kak Loni mempunyai satu tamu yang akan datang di sekolah minggu untuk bercerita kepada anak-anak. Kira-kira siapa ya hari ini yang akan bercerita kepada anak-anak? Kira-kira tamu siapa ya yang akan Kak Loni panggil untuk sama-sama kita dengar cerita dan pengalamannya waktu dia mengikut Tuhan Yesus. Bagaimana dia mengenal Tuhan Yesus? Kira-kira siapa? Ayo coba anak-anak tebak kira-kira siapa? Oke, mari sama-sama kita panggilkan Bapak Simon Petrus. Coba semua anak-anak panggil dulu. Bapak Simon Petrus. 1, 2, 3. Bapak Simon Petrus. Lebih kuat lagi. Bapak Simon Petrus. Halo Pak Simon Petrus. Apa kabar Pak? Selamat pagi kalau
Kita tos dulu ya. Oke. Nah, anak-anak, Loni sudah mengundang tamu kita hari ini, yaitu Pak Simon Petrus. Berikan salam dulu, Pak. Halo adik-adik yang di rumah. Oke, saatnya kita akan mendengarkan cerita dari Pak Simon Petrus. Bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Mari kita dengar bersama-sama. Kisahnya berawal ketika saya, Yakobus, dan Yohanes kami pergi berlayar di malam hari di Danau Genesaret. Sepanjang malam kami menjala ikan, kami tarik, tapi tidak dapat ikan sama sekali. Kami berusaha lagi, kami buang jala, kami tarik, tidak ada. Dan sepanjang malam kami berusaha, sampai esok pagi kami tidak mendapatkan apa-apa. Dan akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke pantai. Di saat kami kembali ke pantai, kami melihat begitu banyak orang berkerumun di pantai. Kami tidak tahu apa yang mereka perbuat di sana. Setelah kapal kami sampai di pantai, kami mulai membersihkan jala. Hati kami begitu sakit, capek, karena semalaman kami tidak dapat ikan satupun. Tiba-tiba di saat kami lagi membersihkan jala kami, ada seorang guru yang naik di atas kapal kami dan dia mulai berkhotbah. Dan situ baru saya tahu guru itu adalah Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus selesai berkhotbah, dia mengajak kami untuk naik ke atas perahu dan menyuruh kami membawa perahu ke tengah danau. Awalnya kami tidak percaya karena semalaman kami menjala ikan tidak mendapatkan satu ikan. Tapi karena Tuhan Yesus yang menyuruh, maka kami pun membawa kapal kami ke tengah-tengah danau. Di saat kami membuang jala kami mulai tarik, jala kami mulai berat. 2 kapal kami bersamaan menarik jala kami. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ikan banyak sekali. Kami heran, kami kaget. Kami tarik dengan penuh sukacita, dapat ikan. Setelah ikannya penuh di atas kapal, saya melihat kepada Tuhan Yesus. Dan saya berkata, Tuhan, saya orang berdosa. Saya tidak pantas. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Mari, ikutlah aku. Kamu akan menjadi penjala manusia. Saya kaget dengan suara ajakan dari Tuhan Yesus. Dan akhirnya setelah kami kembali ke pantai, kami meninggalkan perahu kami meninggalkan ikan-ikan yang kami tangkap. Kami mengambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus menjadi penjala manusia, jadi murid-murid Tuhan Yesus. Itulah awal pertemuan saya dengan
Tuhan Yesus dan saya menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita dari Pak Simon Petrus bagaimana dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Simon Petrus dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia, untuk menjadi pewarta firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita ketika kita sudah mendengar cerita hari ini? Apakah kita hanya mendengarkan cerita saja, atau kita bisa menjadi seperti Simon Petrus yang mewartakan firman Tuhan? Hari ini kita dipanggil Tuhan juga untuk bersama-sama seperti Simon Petrus menjadi penjala manusia. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus belajar untuk menjadi penjala manusia. Contohnya apa, Kak Loni? Contohnya dengan cara kita menjadi berkat, mewartakan firman Tuhan. Kan kita masih kecil, Kak. Bagaimana cara kita mewartakan firman Tuhan? Kita bisa bercerita tentang firman yang sudah anak-anak dengar kepada orang tua, kepada papa mama, kepada adik kakak, ataupun kepada teman-teman anak-anak di rumah ya. Jadi hari ini kita diingatkan untuk sekali lagi menjadi berkat bagi sesama. Bagaimana kita seperti Simon Petrus yang bisa menjadi penjala manusia, kita juga diberi kesempatan untuk menjadi penjala manusia dengan cara yang paling sederhana, yaitu berbagi berkat dan bercerita tentang firman Tuhan kepada orang-orang terdekat, kepada papa mama, kepada teman-teman, kakak adik yang ada di rumah. Oke anak-anak? Ya, demikian firman Tuhan kita hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi kekuatan untuk anak-anak. Oke anak-anak, hari ini ayat hafalan kita terdapat dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Matius 28 ayat yang ke-19, yaitu, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita akan tutup dengan doa. Mari sama-sama kita berdoa, kita lipat tangan dan kita tutup mata untuk kita menutup sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kami dan mengingatkan kami melalui cerita hari ini. Bagaimana kami bisa berbagi berkat, kami bisa bercerita, mewartakan firman Tuhan buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajarkan kami ya Tuhan untuk selalu setia menjadi anak Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu bersemangat mewartakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.